Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Unaning dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika dari kelas TI 19E2 dengan NIM 311910686. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan judul Layar OSI. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sejarah singkat layar OSI, yang kedua pengertian layar OSI, yang ketiga layar OSI dan fungsinya, yang keempat cara kerja layar OSI. Yang pertama, sejarah singkat layar OSI. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI. Yang kedua, pengertian layar OSI. Layar OSI adalah model referensial yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Dan yang ketiga, layar OSI dan fungsinya. 1. Application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga, session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Yang kelima ada network layer atau lapisan ketiga. Fungsi network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lalu yang keenam ada data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terdapat koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Yang terakhir ada physical layer atau lapisan yang pertama. Model OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Lalu materi yang keempat ada cara kerja layar OSI. 1. Application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. 2. Pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Yang keenam, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik.
Yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan terbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.